tiap orang juga ada di prosesnya masing-masing gitu. Ya. Mungkin tadi gue cuma mau share aja ini karena gue baru baca buku itu yang gue share ke lu. Mungkin shout out Hmm, juga hmm, buat hmm, Daniel ya kalau dengerin. Dia yang ngasih hmm. ngasih bukunya ke gue. Jadi buku dari si Gabby Bernstein itu yang A Universe Has Your Back. Em, di situ kan dia tulis banyak kayak mantra-mantra ya. Mantra di sini kayak afirmasi lah, bukan mantra yang kayak orang gitu. Jadi dia di Hmm. situ ada satu mantra yang gue suka banget di mana dia bilang tiap kali kalau ada ego lu atau fear lu yang muncul, insecurities lu yang muncul, lu cuma lu aware seperti biasa bahwa itu ada. Tapi lu coba bilang afirmasi itu di mana, oke, gua akan I choose love over fear. Jadi Hmm. itu menurut gua sih mungkin terdengarnya simple tapi entah kenapa itu kayak resonate banget ke gua gitu loh, Bay. Karena sering kali ya kita lebih lebih banyak ngasih makan ego sih emang kayak yang lu bilang tadi. Jadi Hmm. muncul kita tahu sih, cuma kita tetap again keserap lagi ke situ gitu kan. Jadi sekarang tiap kali gue merasa ego gue atau ketakutan gue muncul, gue langsung inget statement itu dan jadi lebih relax dan santai sih ngelakuin apapun. Jadi kayak nggak ada beban gitu loh ngelakuin sesuatu Hmm. hal. Karena gue tahu gue Hmm. ngelakuinnya bukan didasari oleh insecurities gitu. Hmm. Karena Hmm. Hmm. gue nggak bohong, ini tiap kali gue maksudnya create konten or nge-post video itu masih ada di diri gue yang ngerasa ini gue mestinya like banyak nih, mestinya viewsnya banyak nih gitu. Itu masih ada gitu. Karena itu gue kebawa dulu Hmm. sebagai performer gitu ya. Kalau misalkan perform ya haus pujian gitu loh. Haus Hmm. pujian dan Hmm. haus kayak jago ya nih mainnya gitu loh. Jadi jadi itu gue masih masih sering kok kayak gitu. Celutukan-celutukan itu. Cuma again ya gue bilang, "Oke, lu lagi ada. Cuma gue nggak mau nanggepin lu ada di situ aja. Gue nggak mau nanggepin lu, gue ya I choose love over fear gitu." Kalau yang lu lakukan itu, apa yang menurut lu terjadi dengan ego lu? Apakah ego itu hilang atau ego itu jadi mengecil atau visual yang ada di kepala lu apa, Vin? I would say itu kayak mengecil sih. Hilang enggak sih. Hmm. Cuma mengecil atau mungkin kalau bisa tadi kayak sering gitu ya ngomong di kuping gue ini jadi kayak frekuensinya lebih jarang-jarang gitu. Hmm. Gitu dan Ya, ya, ya. itu percaya nggak percaya mungkin gue juga karena sudah mengalaminya juga setelah lu kayak kalau melakukan hal itu tanpa based on fear gitu ya, baik kayak dapet banyak hal positif aja di diri lu yang lu nggak tahu nih Hmm. datangnya dari mana gitu. Bukan cuma materi ya, Hmm. cuma Hmm. kayak ya hal-hal yang membuat diri lu happy lah gitu. Jadi Hmm. kayak Hmm. Hmm. berdatangan aja gitu tanpa lu minta. Karena mungkin lu Hmm. juga mengeluarkan energi yang atau vibe yang positif gitu. You attract what you are, balik Ya lagi balik ya. Aduh, lagi ke teori, law of teori, attraction. teori. Ya, 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 ya. Gue bisa relate sama ini, Vin. Anjir, di mana lu ngomong eh sebagai performer gitu ya. Kan dulu gue kan juga dancing ya. Dan haus akan pujian gitu. Anjing, gue merinding barusan goosebump gitu. Karena gue ngerasa ya itu tuh dulu tuh di mana naik ke panggung gitu ya. Dan orang misalkan menyebut nama lu di panggung gitu kan. Itu kan kayak that shot of dopamine. Gue nggak tahu Ya. dopamine arahnya dari mana tuh, bener-bener gitu, anjing, I did it, I made it. Dan itu lagi yang akan ditaruh gitu kan. Dan gue pernah sampai di satu sisi, Vin, gue ngerasa hmm, gue sampai saat ini at that moment gitu ya, gue ngerasa sampai saat ini gue tuh blessed enough bahwa di setiap hal yang gue lakukan, eh, gue relatif cepat, at least di mata gue gitu ya, untuk bisa sampai ke satu posisi di mana I'm good at it, di mana gue bisa Hmm. ngomong I'm good at it gitu loh. Hmm. Eh, apakah itu di dancing, apakah itu gue dari dancing gue jadi membuat dancing itu menjadi sebuah pekerjaan, dan pokoknya gue ngerasa gue pinter banget nih pokoknya gitu, ngerti gak lu? Iya, iya. And then
udah dari sekolah juga kayak gitu loh, bahwa gue tidak harus menaruh effort banyak, atau at least gue nggak harus go all in my mind at least ya, untuk bisa mendapatkan result yang baik gitu. Dan gue kayak get humbled di fase dimana gue sekarang membangun apa yang sekarang gue lagi bangun ini gitu loh. Hmm. Dimana gue di satu sisi gue kayak punya ngerasa lu, waduh, gue seakan-akan menggunakan itu menjadi indikator gitu loh, bahwa karena sekarang misalkan belum ada hal-hal buah-buah yang muncul di apa yang gue lakukan, at least Ya. again itu semua di kepala gue doang, gue jadi ngerasa, aduh ini hal yang bener nggak ya yang gue lakuin Iya, gitu ya. iya, Karena kalau iya. gue ngeliat hal-hal yang dulu gue lakuin, anjing, gue dari dancing that was super instant. Gue tiba-tiba bisa ngajar dan orang-orang ngebook gue dan kawan-kawan lainnya gitu ya. Dan sekarang mulai dari depan lagi, aduh kok ini gimana ya gitu ya. Dan Hmm. gue aware, Vin, akan hal itu. Gue aware akan hal itu, dan gue tilik ke belakang. Bahwa di saat gue melakukan dancing dulu gitu loh, awalnya tidak sebesit sedikit pun pikiran bahwa gue akan mendapatkan uang dari dancing itu. Nah, itu. Pertama. Ya. Yang kedua, gue tadi share gitu, gue tidak harus melakukan hal yang banyak untuk bisa mendapatkan buahnya gitu loh. Itu bullshit, Vin. Karena gue sangat mencintai dancing, semua waktu kosong yang gue punya, yang gue lakuin apa? Gue dancing. Hmm. Dan otomatis gue terasah di situ. Ya kan, udah gue terasah, tidak ada beban untuk waduh kapan nih gue setiap kali gue dancing, kapan nih gue bisa dapat duit dari dancing. Jadi to be honest, formula untuk bisa menikmati proses menyiram tanaman dan percaya saja, sadar nggak sadar bahwa buahnya akan muncul, itu gue udah pernah merasakannya yang paling presence at least di dalam kepala gue. Sekali di dalam hidup gue, yaitu di dalam tema dancing itu sendiri. Dan Hmm. gue juga ngerasain baliknya di mana yang tadi lu bilang gitu loh. Oke, ini semua udah bagus. Oh ya oke. Dan gue tiba-tiba jadi performer dan dielu-elukan gitu kan. Nah, kalau nyokap gue, kalau gue ngomong dielu-elukan, nyokap gue tuh joket tuh selalu ngomong elu gitu. Terus gue bilang, apaan sih, Ada si Mam? tante. Yap, dan jadi dari situ gitu bener-bener dancing, that fase dalam hidup gue, dancing tuh bener-bener gue belajar dari bawah sampai atas sampai turun lagi gitu loh. Jadi Ya, ya. ya itu sih Tapi menurut gue memang, itu juga itu ya, Vin. manipulasi sih, Bay. Manipulasi dalam artian manipulasi dari society gitu loh cara pikirnya. Dimana kita berada di satu umur, itu ya ketahuan deh. Dimana kita berada di satu umur di society, gambarannya ya kalau umur segini lu harus punya ini gitu. Jadi kita kayak ya terjebak di situ gitu. Sedangkan di mana waktu dulu lu kayak contohnya masih di umuran lu dancing, itu kan kayak no pressure juga ya. Lu harus punya income berapa kan. Jadi ya udah di saat lu let it flow, justru flow-nya datang ke lu sendiri kan. Nah, tapi ya balik lagi again, sebenarnya balik lagi ke lihat ke dalam diri lu sih, baik kalau menurut gua ya, kalau lu masih berkutat di situ, apa yang mau lu cari atau di mana sebenarnya lu mau menempatkan kebahagiaan lu gitu. Karena sebenarnya kalau lu mau taruh rasa konten lu itu di prosesnya, sebenarnya buahnya lu udah dapat dari lama, Bay. Iya nggak sih? Ya. Karena Gitu sih. buah itu bukan uang. Iya, nah itu. Jadi si Uang buahnya itu itu ya salah apa satu gitu. buah. Iya. Ya gitulah. Ya. Yes, Jadi membantu ini nggak, nggak, Bay? Vin? Intrik apa? Jadi membantu Apa lu nggak? bilang? Jadi sesi ini membantu nggak? Membantu lah. Dan gue juga, atau kita juga berharap tentunya dari percakapan kita ini, kita teman-teman mungkin kalau ada yang bisa relate ke pembicaraan kita berdua, atau mungkin kalau teman-teman yang juga udah kenal
konten-konten kita dari lama gitu ya, mendapatkan insight lebih lagi gitu loh tentang gua, tentang Vina, dan apa sih yang sebenarnya kita juga lewatin hari-harinya gitu. Gue juga at least kalau menurut gua dari yang gue pelajarin ya, atau dari pembicaraan ini yang bisa gua summary adalah, yang bisa gua rangkum adalah semuanya balik lagi, aduh ini as cheesy as it sounds gitu ya, dan semuanya balik lagi ke diri orang masing-masing. Dan semakin sering lu menyibukkan diri lu dengan diri lu sendiri, itu semakin baik. Karena lu akan terbebas dari pemikiran-pemikiran apa sih yang orang lain lakuin. Dan lu akan lebih terbebas dari proses membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dan balik lagi, kalau lu bisa mencintai apa yang lo lakukan gitu ya, mencintai prosesnya, you already won. Itu sih yang kalau gue bisa summary. Vin, thank you banget Vin buat Tapi jadi itu sparring partner. Si Sadgur juga selalu bilang sih, coba selalu put joy in whatever you're doing. Jadi ya itu juga gue selalu ingat sih. Ya, like life is short gitu. Kalau lu nggak enjoy, ya sedih sih. Sayang. Iya. Dan mungkin juga buat teman-teman yang suka lihat konten kita, kalau dari diri gue pribadi, kalau misalkan teman-teman lihat konten kita itu kadang juga bukan kita mencoba kayak menggurui, tapi sebenarnya itu kita ngomong. Terkadang kalau gue bikin konten tuh kayak gue berusaha ngomong ke diri gue sendiri sih, ngingetin diri gue sendiri. 100%. Iya. Jadi benar-benar dari kita untuk kita, dan semoga orang bisa membantu. Justru kita minta tolong. Iya, justru kita benar-benar minta tolong. Ya benar. Iya. Yes, oke, kalau gitu teman-teman, thank you banget yang udah ngedengerin pembicaraan kita hari ini. Buat yang pengen support kita, bisa like video kita di YouTube dan tulis juga di komen apa pengalaman kalian tentang, mungkin kalau kalian punya challenge dalam mengambil keputusan, atau kalian pengen mengomentari atau memberi masukan kepada kita berdua, itu juga kita juga open banget. Dan itu juga bisa membantu kita tentunya dengan algoritma YouTube, supaya kita bisa memberikan insight-insight seperti ini, atau usaha kita dalam memberikan hal positif kepada orang lain juga bisa terbantu dengan bantuan kalian. Dan kalian juga bisa cek Instagram kita di @asahdiri.ind, dan lately kita juga ada di TikTok. Kita juga ada di TikTok gitu. Itu juga @asahdiri.ind, so make sure buat lihat konten kita dan juga bisa share ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye. Stay safe, guys. Bye-bye. Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asa Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind, subscribe YouTube channel kita di Asahdiri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian, dan terus asah diri. Karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.